we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means mind, Sila means principle. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang menempati posisi tertinggi dan terhormat sebagai identitas bangsa Indonesia. Garuda Pancasila dipasang secara khusus pada bangunan Istana Kepresidenan dan instansi-instansi pemerintahan lainnya di Indonesia. Tentunya secara sosiohistoris, filosofis, dan yuridis, seluruh bagian dari Garuda Pancasila memiliki makna dan pesan khusus bagi bangsa Indonesia. Para Spikus, smart and good citizenship warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Video kali ini akan mengajak Anda untuk menelusuri alasan mengapa lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Setiap negara pasti memiliki lambang negaranya masing-masing yang dijadikan alat pemersatu bangsa, identitas nasional, dan wujud dari eksistensi sebuah bangsa, atau merupakan keyakinan terhadap nilai-nilai fundamental, instrumental, dan nilai praksis dalam kehidupan bersamanya. Negara Indonesia memiliki lambang negara yang secara konstitusional diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik, Dexter dalam bahasa Yunani yang berarti arah kanan bermakna terhormat atau lebih baik atau kebaikan. Heraldik sendiri adalah suatu ilmu atau seni dalam menciptakan dan menghias lambang beserta kajian tentang makna, asal-usul sejarah dan perkembangannya. Sepertinya para penggagas lambang negara Indonesia mempelajari juga tentang mitologi Garuda yang diyakini oleh masyarakat Nusantara sebelumnya. Mitologi Garuda selalu tampil di berbagai candi kuno di Indonesia seperti Prambanan, Candi Mendut, Sujewan, Penataran, Belahan, Sukuh, dan Sito dalam bentuk relief maupun arca. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, kebijaksanaan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, serta kedisiplinan. Sebagai kendaraan Dewa Wisnu, Garuda juga memiliki sifat-sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan dari segala makhluk yang dapat terbang atau Raja Agung para burung. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan ideologi bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila. Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional Indonesia, Garuda Indonesia. Sebenarnya selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana 17 helai bulu pada sayap melambangkan tanggal kemerdekaan, 8 helai bulu pada ekor melambangkan bulan
kemerdekaan Indonesia, serta 19 helai bulu pada pangkal ekor dan 45 helai bulu di leher menandakan tahun kemerdekaan 1945. Burung Garuda Pancasila dilengkapi perisai berbentuk menyerupai jantung dan terdapat 5 buah ruang yang berisi lambang sila-sila Pancasila yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh kaki sang burung Garuda. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, terciptanya lambang negara Garuda Pancasila ini merupakan satu rangkaian sejarah yang bersumber dari pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Yokoritsu Jumbe Chosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kalinya dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku tentang BPUPKI. Selain Soekarno, muncul juga sosok nama yang sering disebut-sebut berperan penting dalam proses pembuatan lambang negara. Adalah Parada Harahap dalam sidang BPUPK, Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 13 Juli 1945. Parada Harahap berpendapat di samping ada bendera, ditentukan juga tentang lambang negara. Namun, situasi politik dan keamanan di tahun 1945 sampai dengan 1947 menyebabkan pembicaraan tentang lambang negara terhenti karena Indonesia mempertahankan kedaulatan Indonesia dari peristiwa agresi militer Belanda pada saat itu. Singkatnya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, melalui peristiwa sejarah yang amat panjang, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi Meja Bundar pada 27 Desember dan Indonesia akhirnya menjadi negara serikat. Sehingga dirasakan perlunya Republik Indonesia Serikat, RIS, waktu itu memiliki lambang negara. Sehingga Presiden Soekarno berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1949 mengangkat Sultan Hamid II menjadi Menteri Negara Sonder Portofolio atau Kementerian Negara tanpa Departemen. Selama menjadi menteri, Sultan Hamid II ditugaskan untuk merancang dan merumuskan lambang negara. Selanjutnya, pada 10 Januari 1950, Panitia Lencana Negara dibentuk di bawah koordinasi Sultan Hamid II. Susunan panitia teknisnya adalah Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelupesi, Muhammad Nasir, dan R.M. Purbacaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara lewat sayembara untuk dipilih pemerintah. Selanjutnya, 26 Januari 1950, Ki Hajar Dewantara memberikan sumbangan pemikiran tentang lambang negara dengan mengirimkan ulasan dan contoh lambang organisasinya kepada Sultan Hamid II, yang kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan Muhammad Yamin. Merujuk pada keterangan Bung Hatta dalam bukunya Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilihlah 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II
dan karya Muhammad Yamin. Pada proses selanjutnya, yang diterima oleh pemerintah dan DPR adalah rancangan dari Sultan Hamid II. Karya Muhammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang dianggap masih terpengaruh oleh fasisme Jepang. 8 Februari 1950, Sultan Hamid II mendapat masukan dari Partai Masyumi yang keberatan terhadap gambar Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai, dan itu dianggap bersifat mitologis. Sehingga Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila, disingkat Garuda Pancasila. Tepatnya pada 10 Februari 1950, rancangan gambar lambang negara diserahkan kepada Muhammad Hatta untuk dibawa ke pemerintah dan sidang parlemen RIS untuk disepakati. A.G. Pringgodigdo dalam bukunya Sekitar Pancasila, terbitan Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI, menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu, bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti saat ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana bernama Dullah untuk melukis kembali rancangan tersebut, serta merubah posisi cakar kaki yang mencengkeram pita, yang semula di belakang pita menjadi di depan pita. Alasan mendasar Soekarno menambahkan jambul pada Garuda Pancasila karena kepala Garuda gundul dianggap mirip dengan Bald Eagle, lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila yang terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang saat ini disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan dan ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia yang sampai saat ini desainnya tidak pernah berubah lagi. Baik, 17 Oktober 1951 Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara. Sejak saat itu, secara yuridis formal, lambang negara rancangan Sultan Hamid II seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 telah resmi menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini secara konstitusional diatur dalam pasal 36, pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan kini secara operasional penggunaan lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Baik para espikus, demikianlah sejarah dari lambang negara kita, Garuda Pancasila. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.